Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat. Tidak ada yang aneh dari pesan itu pada awalnya. Masuk ke DM Instagram Dini, pukul 22.47 malam, dari akun perempuan dengan foto profil wajah setengah tertutup topeng pesta. Bionya singkat, nyaris kosong, hanya satu kalimat, event consultant, private client. Mbak Dini, kami dapat rekomendasi dari IO rekanan. Apakah available jadi MC untuk private event? Dini sudah terbiasa dengan pesan semacam itu. Sejak pandemi mereda, job MC privat justru meningkat. Ulang tahun, bridal shower, pesta tertutup, semuanya ingin terlihat eksklusif. Ia membalas dengan template profesional, menanyakan tanggal, durasi, lokasi, dan rate card. Percakapan pindah ke WhatsApp malam itu juga. Nama kontaknya hanya satu kata L. Event itu disebut sebagai birthday party, ulang tahun ke-54 seorang perempuan. Lokasi Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah pribadi, private, tamu terbatas. Normal, pikir Dini. Sampai satu kalimat muncul. Setelah birthday, akan ada acara lanjutan. Eksekusi. Jari Dini berhenti di atas layar. Ia menelan ludah. Eksekusi. Kata itu terlalu berat untuk acara ulang tahun. Terlalu dingin. Terlalu final. Dini, maksudnya eksekusi apa ya, Mbak? Balasan datang agak lama. 3 titik mengetik muncul hilang. Seolah si pengirim berpikir matang. L, akan ada sesi lelang. Dini, lelang apa? L, berondong. Dini tertawa kecil sendiri. Mungkin bercanda, mungkin istilah internal, mungkin gimmick. Ia memilih tetap profesional. Dini, baik, saya MC saja ya. Untuk detail rundown bisa dikirim. Jawaban berikutnya justru membuat dadanya menghangat, dan akal sehatnya perlahan menyingkir. L, rate kami 10 juta per jam, minimal 3 jam. 30 juta, untuk 1 malam. Dini memejamkan mata. Ia membayangkan cicilan. Orang tua. Target tahun ini. Angka itu terlalu besar untuk diabaikan. Satu syarat muncul setelahnya. MC hanya perempuan. Tidak boleh membawa partner pria. Ada sesuatu yang terasa. Salah. Dini menawar secara halus. Mengusulkan partner MC laki-laki demi keamanan. Jawabannya tegas. Acara khusus perempuan. Mohon dimengerti. Diakhiri emoji senyum. Dini mengiyakan. Kesalahan pertama. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran menang. Dini kembali menanyakan soal eksekusi. Jawaban L membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelum acara, kami sarankan Mbak menonton film Rumah Darah. Jantung Dini berdegup. Film itu bukan film biasa. Ia tahu betul, film itu tentang pembunuhan, tentang darah, tentang ritual. Dini, kenapa harus film itu? Balasan datang cepat. L, agar Mbak paham konsep acaranya. Malam itu, Dini menonton ulang Rumah Darah sendirian. Ia tidak selesai. Beberapa adegan membuatnya mual. Namun satu hal menancap kuat di pikirannya, pesugihan. Dini menulis pesan panjang. Dini, Mbak, ini acaranya berkaitan dengan pesugihannya? Jawaban L tidak bertele-tele. Iya, kurang lebih. Tidak ada rasa malu. Tidak ada upaya menutupi seolah itu hal biasa. Penjelasan selanjutnya datang seperti orang membaca menu makan malam. Setiap tahun, sudah berlangsung 16 kali. Pesertanya perempuan-perempuan elit. Istri pengusaha, sosialita, pejabat, tokoh publik. Tujuannya satu, awet muda,
kekuasaan, kekayaan. Tumbalnya, berondong. Laki-laki muda, simpenan, dipelihara berbulan-bulan, diberi apartemen, mobil, uang, beberapa bahkan dijebak, dituhut mencuri perhiasan, diancam polisi. Pilihan mereka hanya dua, masuk penjara atau menjadi hadiah. Mereka tidak dipaksa, tulis sel. Mereka memilih. Cara eksekusinya ada dua, mesin dan manual. Mesin digambarkan seperti alat pemanggang. Dini berhenti membaca beberapa kali. Nafasnya pendek. Manual, lebih lama, lebih sakit. Setelahnya, kami akan berbagi. Darah, daging. Itu bagian dari ritual. Dini muntah di kamar mandi. Tangannya gemetar. Namun yang membuatnya benar-benar takut bukan isi pesannya, melainkan cara El menuliskannya. 6. Rapi. Seolah sedang mengatur catering pesta. Dini mulai menyelidik. Ia bertanya ke sesama MC. Beberapa mengaku pernah mendapat tawaran serupa. Lokasi berbeda. Detail sama. Semua MC dengan satu kesamaan. Followersnya banyak. Popularitas. Wajah dikenal. Nama mudah viral. Untuk apa? Tidak ada yang tahu. Namun satu temannya berkata lirih. Katanya, MC itu buat pengikat. Biar energinya kuat. Dini menolak job itu malam itu juga. Tidak ada ancaman. Tidak ada paksaan. Nomor hanya menghilang. Akun Instagramnya lenyap. Seolah tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, video pengakuan Dini viral, lalu menghilang. Tidak ada klarifikasi, tidak ada polisi, tidak ada lanjutan. Seperti cerita itu sengaja ditelan sesuatu. Dini mulai merasa tidak sendirian. Setiap pukul 3.16, ponselnya menyala sendiri. Notifikasi kosong. Cermin kamar mandi berembun. Meski AC mati, ia bermimpi tentang ruangan panjang. Lampu kristal, gaun-gaun mahal, tertawa perempuan, dan di tengah ruangan, seorang laki-laki terikat, menatapnya. Kamu seharusnya di sini. Dini terbangun dengan jeritan. Suatu malam, email masuk, tanpa subjek, tanpa pengirim jelas. Isinya hanya satu baris. Pesta ke-17 akan segera dimulai. Di bawahnya, sebuah foto. Bukan foto pesta, bukan foto tumbal, melainkan foto Dini sendiri, diambil dari belakang, di rumahnya, pukul 3.16. Karena ternyata, menolak undangan itu tidak pernah benar-benar berarti keluar dari daftar tamu. Dan pesta yang sebenarnya, belum dimulai. Ada satu hal yang Dini pelajari setelah video pengakuannya viral lalu menghilang dari mana-mana. Internet bisa menghapus jejak. Tapi sesuatu yang sudah melihatmu tidak akan pernah lupa. Awalnya ia mengira semua teror itu hanya efek psikologis. Trauma, rasa bersalah, atau sisa ketakutan karena terlalu dalam membaca pesan-pesan El. Namun teror tidak datang seperti mimpi buruk biasa. Ia datang terstruktur. Seperti rangkaian acara. Seperti rundown. Pukul 3.16 jam itu kembali muncul. Setiap malam. Bukan alarm, bukan notifikasi aplikasi, hanya layar menyala, kosong. Namun setiap kali Dini meraih ponselnya, ia mencium bau yang sama. Anyir, bukan bau amis ikan. Lebih berat, lebih hangat, seperti darah segar yang belum mengering. Dia mencuci tangan berkali-kali, padahal ia tidak menyentuh apapun. Cermin kamar mandi kembali berkabut. Dan kali ini, di embun itu, ada bekas telapak tangan. Dari dalam, email itu tidak memiliki alamat pengirim. Tidak ada header, tidak ada footer. Hanya satu file PDF terlampir. Nama filenya rundown final 17. PDF Dini hampir tidak membukanya. Namun jarinya bergerak sendiri. Seperti refleks. Atau seperti diizinkan. Halaman pertama bukan rundown, melainkan foto udara sebuah rumah besar.
Pondok indah, tapi berbeda dari sebelumnya. Rumah itu tampak lebih tua, seperti bangunan yang dipaksa berdiri di era modern. Halaman kedua tema rebirth dress code white red. MC TBA Dini menelan ludah. Ia menggeser ke bawah. Jam acara tertera jelas. Jam 19 welcome party. Jam 20.30 birthday ritual. Jam 22 lelang. Pukul 23.30 eksekusi pukul 3.16, penutup pukul 3.16. Jantung Dini berdegup keras. Tangannya dingin. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat. Semua yang diundang akan hadir, dengan atau tanpa persetujuan. Sejak malam itu, dunia Dini mulai bergeser. Ia masih bekerja, masih tertawa, masih memandu acara. Namun setiap ia berbicara di depan umum, ia merasa ada yang mendengarkan dari tempat yang salah. Lampu panggung terasa terlalu terang. Bayangan di balik backdrop bergerak sendiri. Dan setiap kali ia menyebut kata selamat, tenggorokannya tercekat. Seolah kata itu bukan untuk hidup. Ia mulai bermimpi tentang satu ruangan yang sama. Namun kini detailnya semakin jelas. Meja panjang, taplak putih, peralatan makan perak. Kursi-kursi terisi perempuan-perempuan berusia matang. Wajah mereka cantik, terlalu cantik, kulit kencang, mata cekung. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menunggu. Di ujung meja, ada kursi kosong. Satu-satunya kursi dengan mikrofon di depannya. Dini berdiri di sana, memakai gaun merah. Dan saat dia mencoba berteriak, salah satu perempuan itu tersenyum dan berkata lembut, "Tenang, kamu tidak sedang memandu. Kamu sedang dipersembahkan." Dini terbangun sambil menjerit. Namun jeritannya tidak keluar, karena ada rasa logam di mulutnya. Saat ia meludah ke wastafel, airnya berubah merah. Nama itu kembali muncul, bukan sebagai pesan, melainkan sebagai suara. Pertama kali Dini mendengarnya, ia sedang sendirian di mobil. Lampu merah, radio mati. Tiba-tiba suara perempuan berbisik dari kursi belakang, "Kamu menolak terlalu cepat." Dini menginjak rem mendadak. Mobil di belakangnya membunyikan klakson. Namun suara itu melanjutkan, "Tenang, sopan. Padahal kamu cocok." Suaranya pas. Auranya bersih. Dini menangis sambil menyetir. Ia mulai kehilangan jam tidur. Berat badannya turun drastis. Di bawah matanya muncul lingkar hitam. Dan anehnya, followersnya justru naik. Namanya sering disebut di kolom komentar video-video horor. Seolah algoritma mendorongnya ke satu arah. Dini akhirnya menemukan satu nama. MC perempuan. Tidak terlalu terkenal. Video terakhirnya di YouTube berjudul, "Job terakhir yang tidak pernah aku selesaikan." Video itu hanya berdurasi 4 menit. Gambar buram. Suara terputus-putus. Namun satu kalimat membuat Dini gemetar. "Kami bukan MC. Kami pembuka pintu." Video itu berakhir dengan satu frame. Foto meja makan. Taplak putih. Dengan bercak merah yang membentuk pola lingkaran. Dan di tengahnya, simbol yang sama seperti watermark di PDF rundown. Jawaban datang dalam mimpi. Atau penglihatan. Atau kunjungan. Dini tidak yakin lagi. Ia berada di ruangan gelap. Lantai dingin. Di depannya berdiri L. Untuk pertama kalinya, wajah itu terlihat jelas. Perempuan itu tidak tua, tidak muda, seperti wajah yang tidak pernah menua. "Kamu pikir kami butuh MC untuk hiburan?" "Tidak. Kami butuh suara." L melangkah mendekat. "Setiap ritual butuh saksi. Setiap kematian butuh yang mengumumkan. Dan setiap perjanjian butuh yang membacakan." Dini mencoba mundur, namun kakinya tertanam di lantai. MC mengikat energi tamu, menyatukan niat, mengantar tumbal dari dunia ini ke yang lain. L tersenyum, "Dan kami memilih yang suaranya dipercaya banyak orang." Hari itu datang tanpa tanggal. Dini hanya tahu karena jam berhenti di pukul 3.16.
Bel pintu berbunyi 1 kali. Pelan, sopan. Di luar berdiri 3 perempuan. Berpakaian putih. Wajah mereka tertutup kerudung tipis. Salah satunya mengangkat kepala. Itu wajah Dini. Lebih tua, lebih pucat. Kami datang menjemput. Dini berteriak, namun tetangganya tidak keluar. Lorong apartemen sunyi, seperti gedung yang dikosongkan khusus malam itu. Tangannya ditarik, tidak kasar, tidak lembut, seperti sesuatu yang sudah disepakati sejak lama. Rumah di Pondok Indah itu tidak terdaftar di peta. Dini melihatnya dari jendela mobil. Gerbang terbuka sendiri. Lampu menyala satu persatu. Tamu berdatangan. Perempuan-perempuan dengan gaun mahal. Mereka tersenyum pada Dini, seperti menyambut anggota baru. Di ruang tengah, ia melihat seorang laki-laki muda, terikat, matanya kosong. Namun saat mata mereka bertemu, laki-laki itu menangis. Tanpa suara, Dini ingin menolong, namun mikrofon sudah ada di tangannya, dan suara El terdengar di telinganya. Mulai. Lampu meredup, jam dinding bergerak. Menuju pukul 3.16, Dini membuka mulut, dan suara yang keluar, bukan suaranya, karena pesta belum mencapai puncaknya, dan MC belum menyelesaikan tugasnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada musik, yang terdengar hanya nafas perempuan-perempuan itu, serempak, teratur, seperti satu tubuh dengan banyak kepala. Lampu kristal di langit-langit meredup perlahan. Cahaya merah menyusup dari sela-selanya, memantul di dinding marmer, membuat seluruh ruangan terlihat seperti rongga perut raksasa. Dini berdiri di tengah ruangan, mikrofon dingin di tangannya, dan suara yang keluar dari mulutnya, bukan miliknya. Selamat datang di pesta kelahiran kembali. Suara itu lebih rendah, lebih dalam, seolah ada orang lain yang berbicara dari balik dadanya. Para tamu tersenyum. Beberapa menutup mata. Beberapa menggenggam liontin emas berbentuk simbol lingkaran dengan garis patah. Simbol yang sama seperti di PDF rundown. Jam dinding berdetak. Pukul 3.14, laki-laki muda itu ditarik ke tengah ruangan. Tubuhnya gemetar. Mulutnya disumpal kain putih yang kini basah oleh air mata dan darah tipis dari giginya sendiri. Ia tampan. Terlalu muda untuk mati. Matanya bertemu mata Dini. Dan pada detik itu, untuk pertama kalinya sejak ia dibawa ke rumah itu, dia berbicara. Bukan dengan suara, melainkan dengan sesuatu yang lebih jujur. Ketakutan, penyesalan, dan satu permohonan yang tidak terucap, tapi menabrak dada Dini seperti palu. Tolong! Dini merasakan sesuatu di dalam dirinya berontak. Sesuatu yang selama ini ditekan oleh ketakutan, oleh teror, oleh rasa tidak berdaya. Ia ingat semua job yang ia ambil demi uang. Ia ingat semua kompromi kecil yang ia anggap wajar. Ia ingat bagaimana ia menertawakan istilah dikerjain sama kerjaan. Dan ia sadar, inilah pekerjaan yang benar-benar ingin mengerjakannya. Perempuan itu melangkah maju dari kerumunan. Gaun putihnya tidak menyentuh lantai, seperti melayang beberapa senti di atasnya. Wajahnya kini berubah, tidak busuk, tidak menyeramkan secara fisik, justru terlalu sempurna. Kulit tanpa pori, mata tanpa kedalaman. Bacakan, kata El lembut. Waktunya hampir tiba. Jam menunjukkan pukul 3.15. Dini membuka mulut, namun kali ini dia menahan suaranya. Kerongkongannya panas, tangannya gemetar. Kenapa harus aku? Tanyanya pelan. El tersenyum. Karena kamu punya yang kami butuhkan. Kepercayaan. Suaramu dipercaya banyak orang. Dan yang terpenting, El mendekat, membisiki telinga Dini. Kamu masih ragu. Para tamu mulai gelisah. Beberapa berbisik tidak sabar. Ritual tidak boleh ditunda. Dini teringat sesuatu. Kalimat dari MC sebelumnya. Kami bukan MC. Kami pembuka pintu. El lupa satu hal. Pintu bisa dibuka dari 2 arah. Dini menarik nafas panjang.
dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia berbicara dengan suaranya sendiri. Dalam setiap acara, MC punya satu kekuasaan. Para tamu menoleh. El mengerutkan kening, yaitu mengubah susunan acara. Jam berdetak keras. Pukul 3:15:40. El melangkah cepat. Hentikan. Dini mengangkat mikrofon lebih tinggi. Suaranya menggema, karena tanpa kata pembuka yang benar, tidak ada ritual yang sah. El berteriak, "Diam!" Namun suara El tidak lagi dominan, ruangan bergetar. Lampu berkedip. Para tamu mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka kenal selama 16 tahun. Takut. Dini menutup mata. Ia tidak tahu dari mana pengetahuan itu datang. Mungkin dari mimpi. Mungkin dari suara-suara yang selama ini menghantuinya. Atau mungkin dari sesuatu yang lebih tua dari rumah itu sendiri. Ia menyebut satu nama. Bukan El. Nama panjang. Nama kuno. Nama yang bukan milik manusia. Saat nama itu terucap, El menjerit. Bukan jeritan perempuan, melainkan jeritan sesuatu yang kehilangan pegangan. Simbol di liontin para tamu retak. Beberapa perempuan terjatuh. Wajah mereka menua dalam hitungan detik. Kulit mengendur, rambut memutih, topeng awet muda runtuh. Dini melanjutkan. Dengan ini, acara eksekusi dibatalkan. Jam berhenti, tepat di pukul 3:16. Lantai retak, asap hitam keluar dari celahnya. Dan untuk pertama kalinya, Dini melihat apa yang selama ini menerima tumbal. Bukan setan bertanduk, bukan monster seperti di film, melainkan kekosongan, lubang tanpa dasar, dan suara yang sama sekali tidak peduli pada kekayaan, kecantikan, atau status sosial. Sesuatu yang hanya menghitung perjanjian. Dan perjanjian itu diputus. Tali di tubuh laki-laki itu terlepas sendiri. Ia jatuh berlutut, menangis. Hidup. Para tamu berteriak panik. Sebagian pingsan, sebagian berlari, sebagian tidak pernah bangun lagi. Rumah itu bergetar hebat. Dini menarik tangan laki-laki itu. Lari. Mereka keluar tepat saat dinding belakang rumah ambruk ke dalam dirinya sendiri. Seperti rumah yang melahap fondasinya sendiri. Berita tidak pernah muncul di TV. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada konferensi pers. Namun dalam waktu 1 tahun, beberapa sosialita menghilang dari publik. Beberapa pejabat mengundurkan diri mendadak. Beberapa rumah mewah di Pondok Indah terjual tanpa penghuni baru. Rumah itu tidak pernah dibangun ulang. Tanahnya dibiarkan kosong. Dan anehnya, tidak ada yang mau membelinya. Dini berhenti menjadi MC selama 6 bulan. Ia menjalani terapi. Ia tidur dengan lampu mati untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Laki-laki yang diselamatkannya namanya Arga pulang ke keluarganya. Ia hidup. Ia menikah. Ia sering mengirim pesan. Terima kasih karena memilih berbicara. Dini kembali bekerja, namun kini ia memilih job, dan setiap kali ia memegang mikrofon, ia ingat satu hal: suara bukan sekadar alat, ia bisa menjadi senjata atau penyelamat. Suatu malam, pukul 3:16, ponsel Dini menyala. Satu pesan masuk, nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat: "Terima kasih sudah menutup pintu." Dini tersenyum kecil. Ia mematikan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, jam 3:16 berlalu tanpa siapapun dijemput. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.